bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara siswa bisa mengakses materi pelajaran yang sudah dipublish ke dalam website. Oke, untuk itu langsung saja kita mulai. Yang pertama, kalau misalnya dengan menggunakan komputer, dari desktop kita jalankan dulu browsernya. Misalnya di sini Google Chrome. Setelah itu ketik websitenya sparlastudio46.blogspot.com. Tekan enter di keyboard. Kemudian di sini materi pelajaran. Untuk materi pelajaran ini disajikan melalui atau disajikan seturut dengan jenjang pendidikan masing-masing. Katakanlah itu misalnya SD, berarti akses di ruang kelas SD ya. Perhatikan di menu sebelah kanan ini, di panel sebelah kanan di bagian ini. Ya, kalau dengan komputer ya, kalau di HP maka gunakan versi web ya. Oke, kemudian kita lanjut. Di sebelah kanan, panel sebelah kanan ini ada beberapa menu. Di situ ada ruang kelas SD, artinya di situ hanya untuk SD. Kemudian ada ruang kelas SMP, di sini hanya untuk SMP. Kemudian di sini ini khusus untuk bahasa Inggris SD. Kemudian di sini ruang guru. Ini bagian ini hanya bisa diakses oleh guru-guru. Kemudian di sini tutorial khusus siswa online. Misalnya sekarang tutorial mengenai mengakses materi pelajaran sementara saya berikan lagi buat. Kemudian di sini bawahnya ini tutorial khusus guru online. Jadi di sini hanya boleh guru-guru ya yang ikut, yang boleh akses di sini. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya siswa bisa mengakses materi pelajaran yang sudah dipublish ke dalam website? Di sini saya sudah memberikan contoh pelajaran IPA kelas 7. Bukan pelajaran sih, tetapi hanya sekedar sampel aja. Yang penting bahwa kalau mau mendengarkan materi pelajaran, sesuaikan dengan jenjang pendidikan kalian. Di sini saya contohkan misalnya jenjang pendidikan SMP kelas 7. Misalnya ya, siswanya kelas 7 SMP, dia mau mendengarkan materi pelajaran atau mau mengikuti materi pelajaran IPA. Di sini kita lihat dari ruang kelas SMP, kita klik. Kemudian kita klik lagi pada pelajaran yang ada, misalnya pelajaran IPA. Nah, setelah pelajaran IPA kita klik, maka akan muncul halaman seperti ini ya, halaman seperti ini. Di sini ada dua ya, dua macam, yaitu materi pelajaran dengan soal latihan. Karena kita mau mendengarkan materi pelajaran, maka di sini kita bisa pilih kelas kita ya, kelas 7. Nah, selanjutnya ya, misalnya di sini masih umum ya. Pada bagian ini, bagian materi pelajaran dengan soal latihan yang ada di sini masih umum. Artinya apa? Di sini belum dipisahkan dari sekolah mana ya, dari sekolah mana. Ketika kalau sudah klik di sini, klik kelas yang di sini, kelas 7, maka di situ mulai dibagi ya. Dari sekolah mana itu sudah mulai dipisahkan supaya jelas ya. Supaya jelas untuk siswa yang mau mengakses. Misalnya di sini kita klik kelas 7 materi pelajaran IPA kelas 7, klik satu kali. Di sini karena masih hanya sampel, maka di sini belum ada pemisahan ya, dari SMP mana itu belum ada kelihatan. Nanti kalau sudah jadi semua, misalnya mulai website ini mulai digunakan, maka hal itu akan dipisah ya. Jadi siswa yang sudah mengakses sampai di sini tadi, sampai di sini, setelah dia klik itu dia harus baca dulu. Ini sesuai dengan sekolahnya atau tidak, seperti itu. Lanjut, sudah sampai di sini, kita akses pelajaran, kita boleh baca-baca ya. Jangan langsung asal klik ya. Itu perlu saya berikan himbauan seperti itu. Jangan asal klik saja, tetapi baca dulu apa suruhan, apa perintahnya, apa informasi yang ada. Nah, seperti di sini contohnya. Ini hanya sebagai contoh videonya. Di sini saya hanya mengandaikan pelajaran IPA, padahal isinya di sini bukan pelajaran IPA. Ini sebenarnya isinya mengenai 4 kebiasaan baru new normal ya, untuk menghadapi wabah COVID ya, seperti itu.
Kemudian, tapi di sini saya mengandaikan inilah pelajarannya. Nah, bagaimana kita mendengarkan materi pelajaran? Kita tinggal langsung klik saja di sini. Lalu selanjutnya play lagi. Mungkin kadang video pembelajaran itu ada di YouTube. Itu berarti klik dan masuk di YouTube ya. Kalau memang saya rasa perlu atau dirasa perlu untuk dipublish di YouTube, maka sebaiknya ke YouTube. Kalau video-video yang berdurasi pendek, mungkin dipublish langsung di website. Kalau sudah agak panjang, pasti dibawa ke YouTube. Lanjut, kalau sudah muncul seperti ini, klik tombol play dan mulai menghadapi kebiasaan baru untuk menghindari penularan atau mencegah penularan sini yang akan ular atau yaitu ya, seperti itu materi pelajaran yang kita dengarkan. Silakan didengarkan sampai habis. Lalu jangan lupa ya, pada masing-masing materi pelajaran atau mengerjakan latihan soal akan disertai dengan form untuk mengirimkan bukti kegiatan pembelajaran. Jadi kalau di sini misalnya mendengarkan materi pelajaran IPA kelas 7, maka di sini ada formnya. Form. Untuk cara pengisian form ini kan sudah saya berikan di tutorial yang lain nanti ya. Silakan dicek untuk siswa ya. Oke. Begitu cara mengakses materi pelajaran, dan dengan demikian tutorial kali ini saya akhiri sampai di sini.